Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat thalabah? Alhamdulillah nahnu bi khair. Masya Allah. Mada darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Baik. Perhatikan semuanya di sini. Fokus ke ustadz, fokus ke video, tidak perlu membuka buku, tutup bukunya, semuanya fokus ya. Baik. Insya Allah di video ini Ustadz akan menjelaskan kisi-kisi yang insya Allah akan keluar di UTS nanti. Baik. Semuanya memperhatikan benda-benda yang ada di bawah. Silakan coba lihat benda-benda yang ada di bawah. Oke. Baik. Di sini ada penggaris, ada sapu tangan, pulpen, buku, dan tas sekolah. Bahasa Arabnya adalah misporotun, mandilun, kolamun, kitabun, hakibatun. Ustadz ulangi lagi ya. Misporotun, mandilun, kolamun, kitabun, hakibatun. Yang insya Allah semua benda-benda yang ada di sini itu sudah kalian dapati di kelas 1 dan di kelas 2. Yang insya Allah mufradat atau benda-benda yang ada di sekitar ini sudah semuanya sudah pada hafal. Baik. Di kisi-kisi pertama, silakan lihat di kamera. Di kisi-kisi pertama dan kedua yaitu kita bisa membedakan hada dan hadihi, dan bisa membedakan dalika dan tilka. Ustadz akan mencontohkan langsung ke bendanya masing-masing. Hada kolamun, hada mandilun, hada kitabun, hadihi mistorotun, hadihi hakibatun. Ya, ada kalimat atau ada benda yang Ustadz menggunakan dengan hada, dan ada juga benda yang Ustadz gunakan dengan hadihi. Ustadz ulangi sekali lagi. Hada mandilun, ikutin. Hada mandilun. Hada kolamun, ikutin. Hada kolamun. Hada kitabun, ikutin. Hada kitabun. Hadihi mistorotun, ikutin. Hadihi mistorotun. Hadihi hakibatun. Hadihi hakibatun. Sekarang dalika dan tilka. Dalika kolamun, dalika mandilun, dalika kitabun, tilka mistorotun, tilka hakibatun. Ya, Ustadz menggunakan dalika dan menggunakan tilka. Oke, ikutin Ustadz ya. Tilka mistorotun, tilka mistorotun, tilka hakibatun. Apa? Tilka hakibatun. Dalika kitabun. Apa? Dalika kitabun. Dalika kolamun. Apa? Dalika kolam. Dalika mandilun. Apa? Dalika mandilun. Jadi sudah tahu perbedaannya adalah hada dan hadihi artinya sama, yaitu ini.
Tilka dan zalika atau zalika dan tilka artinya sama. Itu. Perbedaannya adalah di kalimat atau mufradat mudzakkar dan muannas. Ustaz, apa itu mudzakkar dan muannas? Oke, biar gampangnya cara membedakannya adalah kalau muannas itu mempunyai tak marbuto atau memiliki tak marbuto dan mudzakkar itu tidak memiliki tak marbuto. Contohnya, mistorotun, ada tunnya, tun, mistorotun. Hakibatun, ini menggunakan hada dan tilka. Menggunakan hadihi dan tilka, afwan. Hadihi mistorotun, ada tunnya, hadihi mistorotun. Hadihi hakibatun. Tilka mistorotun. Tilka hakibatun. Ya. Jadi hadihi dan tilka itu di kalimat yang menggunakan apa? Tak marbuto. Sedangkan hada dan dalika itu tidak menggunakan tak marbuto, seperti kitabun, hada kitabun, dalika kitabun. Hada qolamun, dalika qolamun. Hada mandilun, dalika mandilun. Baik. Sekarang Ustadz akan bertanya, apakah ini? Semuanya jawab, ini adalah buku. Apakah ini? Ini adalah pulpen dan seterusnya. Ya, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ma hada? Jawabannya apa? Hada kitabun. Oke, ikutin Ustadz ya. Ustadz akan bertanya, setelah itu semuanya menjawab. Ma hada? Hada kitabun. Baik. Ma dzalika? Jawabannya apa? Dzalika kitabun. Selanjutnya, ma hada? Hada mandilun. Ma dzalika? Dzalika mandilun. Ma hada? Hada qolamun. Ma dzalika? Dzalika qolamun. Ma hadihi? Hadihi hakibatun. Ma tilka? Tilka hakibatun. Ma hadihi? Hadihi mistorotun. Ma tilka? Tilka mistorotun. Jadi semuanya paham ya cara membedakan hada dan hadihi, dalika dan tilka. Baik, selanjutnya kisi-kisi selanjutnya yaitu menggunakan huruf ya sukun atau di bahasa Indonesia yaitu setiap huruf terakhir atau dari huruf terakhir dari setiap kata benda itu ditambahin i. Contohnya, kitabun jadi kitabi, qolamun jadi qolami. Maksudnya apa? Menandakan kepunyaan atau kepemilikan saya. Ingat, kalau di buku itu ada banyak macam-macam. Qolamuka, qolamuhu, qolamahu, qolamuha, qolamu, apalagi? Qolamuka, qolamuki, qolamuhu, dan qolamuha. Jadi Ustadz ingin semuanya jangan fokus di buku, fokus di video Ustadz ya, yang insya Allah apa yang Ustadz jelaskan insya Allah akan keluar di ujian nanti. Baik, Ustadz ulangi lagi ya. Rumusnya adalah menggunakan setiap huruf terakhir menggunakan atau menambahkan huruf ya sukun atau di bahasa Indonesia adalah i. Kitabi, tadinya kitabun jadi kitabi. Artinya apa? Buku saya. Kitabi, buku saya. Qolami, artinya apa? Pulpen saya.
Mandili artinya sapu tangan saya. Mistoroti artinya adalah penggaris saya. Hakibati adalah tas saya. Baik. Sekarang Ustadz mau bertanya. Hal hada qalamuka atau ahada qalamuka? Jawabannya apa? Naam. Hada qalami. Ya. Hada qalami. Ya, artinya apakah ini pulpen kamu? Jawabannya adalah naam, iya. Ini pulpen saya. Hada kitabi. Ini adalah buku saya. Hada mandili. Artinya ini adalah sapu tangan saya. Hadihi mistoroti. Ini adalah penggaris saya. Dan hadihi hakibati. Ini adalah tas saya. Semuanya paham? Oke, jadi menambahkan apa? Huruf ya sukun ya. Menambahkan huruf ya sukun di setiap benda. Jadi ketika ada pertanyaan, hal hada mandiluka? Jawabannya adalah na'am, hada mandili. Hal hada qalamuka? Na'am, hada qalami. Oke, baik. Selanjutnya di kisi-kisi yang ke-5. Di kisi-kisi yang ke-4, di kisi-kisi yang ke-4, yaitu mada tuhibbu. Ya, sempat Ustadz sudah mengasih tugas untuk masing-masing menyebutkan apa yang kalian sukai atau apa yang kamu sukai. Baik. Mada tuhibbu itu untuk ikhwan. Mada tuhibbina itu untuk akhwat. Jadi ketika Ustadz bertanya, mada tuhibbu, apa yang kamu sukai? Umpamanya Ustadz bertanya ke Gaza, mada tuhibbu ya Gaza? Jawabannya adalah uhibbu. Begitu juga ketika Ustadz bertanya ke akhwat. Umpamanya Ustadz bertanya ke siapa yang kelas 3 akhwat? Ke Ustadz lupa kelas 3 akhwat. Siapa ya? Umpamanya Ustadz bertanya ke Fatimah, umpamanya ada namanya Fatimah. Afwan ya, Ustadz belum hafal kasih akhwat. Mada tuhibbina, tetap jawabannya adalah uhibbu. Apa? Jawabannya adalah uhibbu. Ya. Jadi ketika Ustadz bertanya, apa yang kamu sukai? Aku suka. Disambung. Nah, di gambar yang ada di halaman 11, uhibbu kurotal kodami, artinya saya suka bermain bola. Uhibbu kurotal rishati, saya suka bermain raket. Uhibbu as-sibahata, saya suka berenang. Uhibbu sibaqad darrajati, artinya saya suka bersepeda. Uhibbu nattol habla, saya suka main lompat tali. Uhibbu kurota sallati, saya suka bermain basket. Ya, seperti itu. Jadi ketika Ustadz bertanya, mada tuhibbu, apa yang kamu sukai? Jawabannya adalah uhibbu, umpamanya saya suka bermain bola. Uhibbu kurotal qadabi. Ya, Ustadz mau tanya ke Fatimah, mada tuhibbina? Jawabannya sama. Uhibbu apa? Berenang. Uhibbu as-sibahata. Insyaallah ini semuanya udah paham. Karena ketika pelajaran ini semuanya memperhatikan dan bisa menjawabnya. Oke, kita ke kalimat selanjutnya. Ke pelajaran selanjutnya, yaitu menghafal setiap mufrodat yang Ustadz kasih di kisi-kisi. Ya, insya Allah mufrodatnya nggak banyak. Ya, adapun mufrodat
yang tentang benda ini yang tadi itu semuanya insya Allah Ustadz yakin sudah hafal. Adapun mufradat yang baru itu kalau nggak salah Ustadz hanya memberikan 6 saja, maka itu dihafal baik-baik. Oke, cukup sekian dari penjelasan Ustadz. Kalaupun ada pertanyaan nanti di WA ke Ustadz atau ditanya melalui telepon, Ustadz saya ingin telepon, jelasin lagi dong, ya seperti itu. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairul jazak wa afwan. Mungkin ada kesalahan dari perkataan Ustadz, dari pengajarannya Ustadz melalui video ini, maka Ustadz memohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.